organisasi regional dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. 1. NATO, North Atlantic Treaty Organization. NATO merupakan sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan berdasarkan persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington, DC pada 4 April 1949, bermarkas di Paris, Prancis. Dilatar belakangi oleh keinginan mempertahankan dominasi Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Uni Soviet. Tujuan berdirinya NATO antara lain, para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Selanjutnya, mereka setuju bahwa jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, setiap anggota dalam menggunakan hak untuk mempertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama. 2. SEATO. SEATO ditandatangani di Manila, Filipina 8 September 1954. Organisasi ini didirikan untuk memblokade berkembangnya komunisme di kawasan Asia Tenggara. Anggota SEATO yaitu Australia, Prancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat. Tujuan pembentukan SEATO yaitu untuk mempertahankan, pengawasan, bantuan ekonomi, dan membentuk pengaruh komunisme di Asia Tenggara pada masa Perang Dingin yang dimotori oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Australia. 3. Pakta Warsawa. Pakta Warsawa merupakan aliansi militer negara-negara blok timur atau Eropa Timur yang bertujuan berorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Pembentukan Pakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev di Warsawa pada 14 Mei 1955. Anggota Pakta Warsawa antara lain Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, Rumania, dan Uni Soviet. Pada pakta tersebut, negara-negara anggota sepakat untuk melindungi bila salah satu negara anggotanya mendadak diserang. Komando militer anggota Pakta Warsawa berada di bawah pimpinan Marsekal Ivan Eskenov yang berasal dari Uni Soviet. Yang keempat, CENTO. Organisasi Fakta Sentral atau Fakta Organisasi Timur Tengah atau METO merupakan suatu persetujuan yang ditandatangani pada Februari 1955 antara Turki dan Irak dan terbuka bagi tiap negara anggota dari Liga Arab atau negara manapun yang ada hubungannya dengan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah dan yang sepenuhnya diakui oleh kedua belah. Pada tahun 1958, Amerika Serikat bergabung dengan komite militer dari aliansi. Hal ini umumnya dianggap sebagai salah satu yang paling sukses dari aliansi Perang Dingin. Markas organisasi itu pada awalnya terletak di Baghdad atau Irak 1955 sampai 1958 dan Ankara atau Turki 1958 sampai 1979. Kelima yaitu ANJUS. Perjanjian pembentukan ANJUS terjadi pada tanggal 1 September 1951 di San Francisco dengan anggota-anggotanya yaitu Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat. Dalam perjanjian ANJUS disebutkan untuk saling membantu dengan mencegah agresi yang mungkin muncul di kawasan Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat. Tujuan utama ANJUS yaitu mengkoordinasikan pertahanan bersama di kawasan Pasifik, membentuk pengaruh komunisme yang dianggap sebagai agresor di kawasan Asia Pasifik terutama di RRC dan Uni Soviet, meningkatkan kerjasama militer untuk mencegah terjadinya agresi negara lain di kawasan Pasifik, dan menyatakan keterkaitannya dalam menghadapi segala serangan bersenjata bersama karena ancaman
ancaman terhadap salah satu anggota juga merupakan ancaman bagi anggota yang lainnya. Keenam, SAARC atau South Asian Association for Regional Cooperation. South Asian Association for Regional Cooperation adalah asosiasi negara-negara di Asia Selatan yang dicetuskan oleh Presiden Bangladesh Ziaur Rahman pada tanggal 8 Desember 1985. Anggotanya yaitu antara lain Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Latar belakang pembentukan SAARC adalah negara-negara di kawasan Asia Selatan memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, namun tidak dikelola secara baik yang mengakibatkan banyak kasus konflik horizontal yang bersifat ekonomi, politik, sosial, dan budaya di tiap-tiap negara tersebut. Tujuan SAARC antara lain 1. Untuk memajukan kesejahteraan dari rakyat-rakyat Asia Selatan dan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Kedua, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan dan menyediakan untuk tiap-tiap individu untuk hidup bermartabat dan untuk menyaringnya bahwa mereka penuh dengan potensi. 3. Untuk memajukan dan memperkuat kepercayaan diri secara kolektif di antara negara-negara Asia Selatan. Ketujuh, APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik terbentuk pada tahun 1989 dalam pertemuan tingkat menteri di Canberra yang digagas oleh VM Australia Robert Hauke yang merupakan penjabaran dari Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang melatar belakangi pembentukan APEC yaitu perubahan konstelasi politik dunia seperti munculnya kelompok-kelompok perdagangan yang bersifat tertutup dan membedakan kedudukan negara-negara Asia Pasifik dalam perdagangan dan investasi. 2. Dinamika proses global yang menuntut negara-negara di kawasan Asia Pasifik melakukan penyesuaian melalui perubahan struktur ekonomi. Keanggotaan APEC terbagi dalam 4 kategori yaitu 1. Kelompok negara maju, Amerika Serikat dan Jepang. 2. Kelompok negara industri mapan yaitu Kanada, Australia, dan New Zealand. 8. MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa merupakan kerjasama regional yang anggotanya meliputi negara-negara di kawasan Eropa Barat. Dasar hukum berdirinya MEE adalah Perjanjian Roma 25 Maret 1957 dengan tujuan menyelaraskan gerak kegiatan ekonomi, pengembangan yang mantap dan seimbang, stabilitas ekonomi yang lebih mantap, dan perbaikan taraf hidup masyarakat atau Eropa. Bertujuan untuk menghindarkan Eropa dari peperangan dan perpecahan yang terjadi antar bangsa Eropa sendiri. Hal ini dikemukakan oleh Richard Haudehoff dari Australia yang menganjurkan terbentuknya suatu Eropa Serikat sebagai suatu badan yang dapat menghindarkan terjadinya perang dan perpecahan atau disintegrasi antara bangsa Eropa. 9. AFTA atau ASEAN Free Trade Area atau Perjanjian Perdagangan Bebas Negara-negara ASEAN. Perjanjian AFTA ditandatangani pada 28 Januari 1992 dalam pertemuan tingkat kepala negara atau ASEAN Summit keempat di Singapura. AFTA bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Dampak AFTA bagi negara-negara ASEAN adalah masih bisa memberlakukan tarif terhadap barang-barang impor, namun khusus barang-barang impor dari sesama anggota ASEAN tarifnya ditekan antara 0-5% saja. 10. CAPTA atau Central America Free Trade Agreement atau Perjanjian Pasar Bebas Amerika Tengah. Sekarang bernama Dominican Republic Central America Free Trade Agreement atau DR CAPTA.
merupakan kerjasama yang mirip dengan NAFTA. Kelompok ini diinduksi oleh Blok Perdagangan antara Amerika Serikat dan 6 negara yang jauh lebih kecil. Didirikan pada tahun 2006 antara Amerika Serikat dan Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan kemudian Republik Dominika. CAFTA DR bertujuan untuk mengurangi tarif dan hambatan non-tarif terhadap ekspor Amerika Serikat ke kawasan itu, juga memastikan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang tidak merugikan perjanjian perdagangan Amerika Tengah dengan Meksiko, Kanada, dan negara-negara lainnya. Yang terakhir, NAFTA, yaitu North American Free Trade Area. NAFTA dibentuk oleh negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kesepakatan ini untuk membentuk kawasan perdagangan bebas dilakukan pada tanggal 12 Agustus 1992. Namun, pelaksanaan NAFTA dimulai pada awal tahun, yaitu 1994. Kawasan perdagangan bebas ternyata tidak hanya dimiliki oleh negara-negara anggota ASEAN. Di kawasan Amerika Utara, kesepakatan untuk membentuk kawasan bebas perdagangan yang disebut North American Free Trade Area atau NAFTA bertujuan yang ingin dicapai dengan diberlakukannya NAFTA antara lain: 1. Meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota. 2. Mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. 3. Meningkatkan pelayanan pada konsumen pada mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan ramah dengan lingkungan. Yang terakhir, mengatur keseimbangan ekspor dan impor di antar negara.